Seorang pria tampan dan gagah sejak tadi memandangi wajah imut alami kekasihnya. Netra biru terangnya yang dibingkai oleh kacamata itu terus menyusuri setiap jengkal wajah imut dan manis wanita yang sudah memporak-porandakan hatinya. Hampir 1 pekan dirinya tidak dapat bertatap muka dengan kekasihnya, sehingga rasa rindu begitu menyiksanya. Rindu akan tingkah menggemaskan si wanita yang ada di hadapannya ini, wanita yang masih terlelap dan masih mengarungi mimpi, padahal matahari mulai mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan yang menghangatkan seluruh makhluk bumi. Nathan memainkan jari-jari panjangnya di wajah Jenny yang tidak terusik sedikit pun. Jenny hanya menepis pelan pipinya yang terasa geli, tanpa membuka matanya sedikit pun. Nathan terkekeh melihat tingkah wanita kesayangannya itu. Nathan mendekatkan wajahnya ke wajah Jenny. Pria itu menggesekkan wajah berjambangnya di pipi Jenny, membuat Jenny terusik dan meracau tidak jelas. Nathan yang tidak tahan dengan tingkah sang kekasih, lantas menciumi seluruh wajah imut menggemaskan Jenny. Hah? Jenny melenguh dan menggelirkan tubuhnya dengan kedua tangan diangkat ke atas. Jenny belum menyadari keberadaan pria culun dan mesumnya itu, sedang tersenyum memandangi wajahnya. Pagi, baby. Sapaan Nathan berhasil membuat mata Jenny terbuka lebar-lebar dan juga mulut wanita itu terbuka. Pagi, ucap Nathan lagi sambil terkekeh melihat wajah sok Jenny yang matanya berkedip-kedip lucu dengan mulut mungilnya yang terbuka. Cup. Nathan mengucup bibir Jenny yang masih terbuka dan menyesapnya sebentar. Jenny terkesiap dengan kehadiran pria yang juga sangat ia rindukan itu. Ia pikir dirinya hanya bermimpi, tapi semua ini nyata. Pria culun dan mesumnya itu berada di sini. Jenny membalas cumbuan Nathan saat kesadaran wanita itu kembali. Mereka saling mengecup dan lembut cumbuan untuk obat rasa rindu mereka yang 1 pekan tidak bertemu. Aku merindukanmu, baby, bisik Nathan di atas bibir Jenny sambil mengusap bibir basah wanitanya itu. Aku juga merindukanmu, balas Jenny yang tangannya kini berada di leher panjang Nathan. Benarkah? Dengan tersenyum usil Nathan bertanya kepada wanita yang ada di bawah kuasanya itu. Jenny bergumam dengan kepala mengangguk pelan. Nathan kembali terkekeh melihat wajah polos menggemaskan Jenny. Ia menggesekkan hidung mancung mereka, dan pria itu kembali menciumi wajah imut wanitanya yang selalu terbayang di pikirannya. Kapan kau kembali? Jenny meraih wajah Nathan dan membingkainya dengan kedua tangannya. 1 jam lalu, jawab Nathan. Kau langsung ke sini? Karena aku sangat merindukanmu, baby, saut Nathan. Ia mengambil salah satu tangan Jenny yang berada di wajahnya dan mengucupinya berkali-kali. Aku juga, bisik Jenny lalu menarik punggung kekasihnya dan memeluknya erat. Aku juga sangat merindukanmu selama kau tidak ada, aku selalu kesepian, lirih Jenny di telinga Nathan. Aku pikir kau akan merasa bahagia kalau aku pergi, saut Nathan sambil menggigit pelan hidung Jenny. Aku pikir akan seperti itu, tapi nyatanya aku sudah ketergantungan padamu. Adu Jenny manja dan kembali menarik Nathan ke pelukannya. Aku mencintaimu, bisik Jenny pelan di telinga Nathan dan meninggalkan kecupan hangat di sana. Tubuh Nathan tiba-tiba membeku mendengar ucapan cinta Jenny. Ia mengangkat wajahnya yang berada di ceruk leher wanitanya. Ia menatap lekat dan dalam manik coklat berkilau milik Jenny. Ucapkan sekali lagi, pinta pria berkacamata itu. Apa? Jawab Jenny bingung dengan tatapan yang ditujukan kepada pria di atasnya. Ayolah baby, rengek Nathan. Yang mana? Kata-kata yang membuatku berkupu-kupu. Kupu-kupu? Oh babyku sayang, katakan sekali lagi baby. Katakan apa pria culun mesumku? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Babyku sayang, kau begitu menggemaskan. Nathan kembali menyatukan bibir mereka setelah saling mengungkapkan perasaan rindu dan cinta. Kau mau apa? Jenny lepaskan tautan bibir mereka saat merasakan tangan Nathan mulai berkeliaran kemana-mana. Aku hanya ingin berkenalan dengan mereka, baby, saut Nathan dengan cengiran khasnya. No, tolak Jenny sambil bangkit dari atas tubuh Nathan. Why? Nathan pun mengikuti wanitanya bangkit.
Sebelum kau memiliki label halal pada diriku, maka kau belum bisa berkenalan dengan mereka, ujar Jenny dan melirik kedua buah dadanya yang siap panen. Nathan mengikuti arah pandangan Jenny. Gelek, baiklah, ayo kita menikah. Celek, Mommy, pekik Kim saat melihat Mommy Gabriela muncul di balik pintu. Pagi sayang, sapa Mommy Gabriela dan mencium kedua pipi menantu kesayangannya itu. Selamat pagi juga, Mom, balas Kim. Bagaimana kabarmu sayang? Tanya Mommy Gabriela sambil melirik sahabatnya yang sudah rapi. Baik, Mom, jawab Kim dengan tersenyum manis. Syukurlah, ucap Mommy Gabriela tulus dengan tangannya membelai rambut Kim sayang. Bagaimana kondisi mereka? Mommy Gabriela berjalan mendekati kedua sahabatnya yang sedang duduk di kursi roda. Wajah ceria Kim berubah sendu mendengar pertanyaan mertuanya itu. Entahlah, Mom, jawab Kim dengan wajah sedih. Mommy Gabriela tersenyum kepada menantunya itu. Kemarilah sayang, panggilannya. Kini Kim dan mertuanya itu berjongkok di depan Mommy Caroline. Kau harus tetap bersyukur sayang, karena mereka masih ada bersama kita, meskipun dalam keadaan seperti ini. Mommy berharap tetaplah bersabar dan jangan putus asa. Semua membutuhkan proses sayang. Mommy Gabriela mencoba membesarkan hati sang menantu kesayangannya itu. Iya, Mom, jawab Kim. Lihatlah wajah mereka sedikit demi sedikit sudah berubah. Beda waktu pertama kali menemukan mereka, ujar Mom Gabriela. Iya, Mom. Kau harus tetap yakin kalau suatu hari mereka akan pulih. Dukung terus mereka dengan senyuman dan kasih sayang kalian. Jangan pernah memperlihatkan wajah sedihmu yang akan membuat mereka tertekan. Teruslah tersenyum kepada mereka dan ajak mereka berbicara. Ucapan nasihat Mom Gabriela membuat Kim merasakan kelegaan dan juga harapan. Hei Caroline, Damian, sapa Mommy Gabriela kepada kedua sahabatnya. Mommy Gabriela meraih kedua tangan sahabatnya dan menggenggamnya erat. Mommy Gabriela menatap sendu kedua wajah sahabatnya secara bergantian. Mata Mommy Gabriela sudah terasa panas dan berat, dan sejurus kemudian air mata Mommy Gabriela luruh membasahi pipinya. Wanita setengah bayi itu mulai terisak melihat kondisi kedua sahabatnya. Untung dia menyuruh Kim keluar tadi, kalau tidak pasti menantunya akan menertawainya. Maaf, aku terlambat menolong kalian, lirih Mommy Gabriela dengan tatapan teduh menatap Mommy Caroline. Maaf, seandainya waktu itu aku menolak perintahmu, mungkin kalian tidak akan seperti ini. Seharusnya kau tidak memaksaku pergi, Caroline. Seandainya aku memaksa menolak kalian, akan masih seperti dulu, ujar Mommy Gabriela dengan menangis pilu. Seharusnya aku menolak perintah kalian, ujar Mommy Gabriela lagi dengan isakan pilu. Ia menaruh kepalanya di pangkuan sahabatnya Caroline. Maafkan aku juga yang terlambat menemukan kalian. Aku mohon bangkitlah dan pilihlah setidaknya demi anak-anak kalian. Mereka masih membutuhkan kalian. Jangan terlalu membuat mereka bersedih. Sembuhlah Damian, jangan membuat pengorbanan. Cedric suamiku sia-sia. Dia rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkanmu dan juga anak-anak kalian. Jadi aku mohon sembuhlah dan kita akan bersama-sama lagi seperti dulu. Meskipun tanpa Cedric, isak Mommy Gabriela pun makin menyesakkan. Aku sudah menepati janji kita untuk menjodohkan putri kesayangan kalian dengan putraku yang manja, dan sekarang mereka kini sudah bahagia. Mungkin tidak lama lagi kita akan mendapatkan cucu dari mereka. Mom Gabriela terlihat tersenyum sambil mengusap air matanya. Lekaslah pulih, dan kita akan bersama-sama merawat cucu kita, bisik Mom Gabriela kepada kedua sahabatnya yang hanya terdiam dengan pandangan kosong. Mommy Gabriela menghela napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia membelakangi kedua sahabatnya itu dan membersihkan wajahnya dari jejak isakannya tadi. Pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sosok pria sipit dengan wajah sumringahnya. Mommy, aku merindukanmu,